Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Seperti yang kalian lihat di layar monitor atau handphone kalian, sudah terpampang buku elektronik dalam bentuk Adobe Reader. Jadi buku ini adalah buku bahasa Indonesia untuk kelas 9. Bapak mohon maaf, di sini kita mulai bahas dari bab 2 saja. Karena bab 1 sudah kita bahas sebelumnya di e-learning walaupun dalam kondisi yang terbatas. Sebenarnya link buku ini sudah Bapak cantumkan di bahan ajar. Mungkin banyak dari kalian yang belum terbiasa membuka link tersebut. Jadi agar lebih mudah, Bapak tampilkan saja di video ini. Jadi langsung saja, seperti yang terlihat di layar, yaitu bab 2, yaitu judulnya menyampaikan pidato persuasif. Tujuan pembelajarannya silakan kalian lihat di sini ya. Nah, selanjutnya pada halaman berikutnya di situ ada kalimat atau paragraf di mana bunyinya pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Seperti yang sudah dipelajari di kelas 8, ya, siapa yang masih ingat pelajaran kelas 8 mengenai eksposisi? Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang. Dengan kata lain, eksposisi sama sifatnya dengan persuasi, yaitu persuasi itu sifatnya mengajak. Sama maknanya dengan eksposisi. Di sini ada 3 tipe eksposisi. Yang pertama, silakan kalian baca. Mengubah sikap orang atau pandangan orang terhadap suatu hal. Contohnya yang sering kita lihat yaitu pidato politik, pidato kampanye, editorial surat kabar, di koran-koran, pidato, ceramah, khotbah, dan lain-lain. Tipe kedua ialah eksposisi yang dimanfaatkan untuk promosi. Ya, sudah jelas sekali ya kalau promosi, jadi itu adalah iklan atau poster, bisa juga slogan. Jadi yang ketiga ini eksposisi yang digunakan untuk membela suatu kasus. Kalau di sini contohnya selamatkan terumbu karang sekarang. Jadi itulah tadi 3 tipe eksposisi. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Kegiatan yang pertama ialah mencermati informasi. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Logis di sini artinya masuk akal. Setiap orang akan berbicara di hadapan orang lain, misalnya acara syukuran, contoh berhasil juara lomba disuruh pidato, pas lulus ujian disuruh pidato, dan juga kesempatan lain yang mengharuskan kita bicara di hadapan orang lain, itu juga namanya pidato. Bisa juga dalam kesempatan yang lebih resmi, kita perlu menyatakan pendapat kepada banyak orang, menyuarakan apa yang menjadi kepedulian kita, peduli kepada hal-hal baik, dan lain-lain. Bagi sebagian orang, berbicara di hadapan banyak orang itu pasti menakutkan. Ini lebih masalah mental yang harus diatasi. Nanti suatu saat, mau di sekolah, mau di tempat kerja, pasti kita akan diminta berpidato meski hanya singkat, di suatu situasi tidak resmi maupun di hadapan teman-teman kita sendiri. Jadi tidak usah cemas apalagi takut. Jadi di sini ada langkah-langkah yang akan membantu kalian merasa percaya diri. Mulai dari proses penulisan hingga berpidato dalam situasi dan kondisi apapun.
Jadi persiapan yang baik akan membuat kita lebih percaya diri. Di sini ada kotak tujuan seperti yang kalian baca. Apa tujuan pidato persuasif ini? Seperti yang dijelaskan tadi, bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Apakah supaya orang ikut memilih presiden, berhenti mengotori bumi, mengubah pola pikir orang lain, mengajak orang peduli. Jadi pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiens atau pendengar. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Namun dengan beberapa persiapan dan latihan, kamu dapat berpidato dengan hebat. Jadi di sini ada persiapan menulis. Nah, di kotak ini di tabel yang kalian perhatikan, pertama pelajari topik, pahami tujuan, dan pahami audiens atau pendengar kita. Di sini ada bagan cara-cara mempersuasi. Yang pertama adalah dari segi etika, gunakan pendekatan etika. Baru emosi, gugah perasaan audiens. Dan yang terakhir adalah logika, buat pidato kalian masuk akal, jangan sampai tidak masuk logika. Ya, sekian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau masih penasaran dengan linknya, silakan kembali buka bahan ajar. Di situ ada linknya untuk buku elektronik tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.